Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita ketemu dengan Mr. Sustio ya. Beliau datang dari negeri yang jauh ya, dari Jogja ini. Kebetulan ketemu dengan saya ini. Kita mau bincang-bincang tentang dunia hobi ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi pada saat pandemi ini ya, corona, itu ternyata saya perhatikan ikan konsumsi itu turun drastis ya, harganya turun drastis, tapi malah ikan cupang ya, ikan koi harganya melambung tinggi. Ini sebagai juga senang dengan beberapa jenis ikan hias ya. Gimana pendapat Mr. Sustio tentang kok bisa ada fenomena kayak gini nih, ikan cupang melambung tinggi, ikan koi juga ikut melambung sementara harga ikan konsumsi itu turun. Bagaimana? Iya. Kalau hemat saya tuh memang karena masa pandemi ini kan orang bepergian keluar kota, keluar rumah itu kan dibatasi ya. Iya. Karena ada rasa takut dan sebagainya. Jadi suka tidak suka itu merubah behavior masyarakat ya. Merubah behavior pada umumnya keseluruhan, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Dan hal yang untuk pelarian, bukan untuk pelarian ya, barangkali untuk memberikan fokus yang lebih biar lebih fresh dan sebagainya, biar gak stres ya, adalah kita ngelihat sesuatu yang kita sukai. Contohnya misalnya kebetulan kalau saya suka ikan koi ya kan, suka ikan cupang juga suka. Jadi praktis suka ngamatin di kala-kala pas lagi selesai misalnya melakukan kerja work from home dan sebagainya, kepingin agak refresh, ngelihat tingkah laku ikan yang lucu, yang indah, anugerah Allah yang luar biasa, itu jadi lebih fresh lagi, lebih bagus lagi. Jadi mungkin itu juga yang dirasakan sama masyarakat pada umumnya ya, sehingga makanya orang bukan hanya perutnya saja barangkali ya untuk dipenuhi, tapi juga rasa jiwa yang haus akan hiburan dan juga haus akan satu kenyamanan ya, vitamin mata, vitamin kenyamanan, keindahan itu juga diperlukan, dan salah satunya adalah pelariannya kepada itu tadi ikan-ikan hias. Iya, betul sekali. Jadi saya kebetulan juga pemain ya, pemain atau praktisi juga di ikan hias. Beberapa ikan saya pelihara ikan hias, kayak ikan mas koki ya, mas koki ryukin ini. Prof, untuk mas koki ryukin itu ada berapa model tuh ya, yang Prof tahu tuh? Kalau itu termasuk ini ya, jadi ikan mas koki itu beberapa jenis ya, yang saya tahu ini ya. Jadi pemirsa mungkin lebih tahu, alhamdulillah. Jadi yang saya tahu itu termasuk diantara itu mas koki itu koki tosa ada, yang itu apa, koki ryukin, mas koki panda. Terus itu lagi mas koki jenis tricolor, ada lagi juga. Kok namanya ada ryukin kayak orang-orang Jepang tuh, ada panda kayak nggak salah itu kan ya Cina ya kan. Terus ada juga yang Indonesia tricolor yang umum gitu kan. Indonesia luar negeri itu. Yang Indonesia tuh mungkin ada juga barangkali ya, apa tuh? Tosa itu ada. Tosa seperti apa tuh? Iya, jadi kalau ini kan ikan nggak asli Indonesia ya, kalau nggak salah itu. Ryukin itu saya pernah baca di ensiklopedia dari kata ryuku, jadi datangnya dari mana, terus singgah dipelihara di Jepang, namanya pulau apa ryuku, akhirnya jadi terkenal koki ryukin. Itu yang ryukin ya, itu memang kan pengembangan dari jenis-jenis ikan mas koki. Terus ada lagi nih koki renju, ini remaja milenial nih, Mr. Awin juga ya, pelihara itu namanya koki renju. Itu kan nama-nama kayak daerah Mongol ya, renju, Manchuria. Jadi namanya itu memang ikan hias itu asing bagi yang bukan pelaku ikan hias, itu bingung ya, namanya banyak sekali. Kayak saya kan memang termasuk pemula lah ya untuk di ikan hias. Kadang-kadang heran, namanya sulit banget dihafal. Renju, ryukin, tricolor, panda, terus apa itu tosa. Terus kalau koi macam-macam, ada tanco, cagui,
ada karasi itu. Kagumi. Banyak sekali nih guys, rekan-rekan sekalian. Jadi itulah keunikan dari ikan hias, dan alhamdulillah di masa pandemi ya memang di antara teman-teman pembudidaya ya atau petani ikan mengalami namanya down, itu khususnya di ikan konsumsi itu, karena memang ya berhubungan dengan daya beli ya, betul ya, dengan daya beli masyarakat yang menurun drastis karena memang banyak yang namanya PHK, kasih pesangon, bahkan sama sekali nggak dapat uang walaupun masih status karyawan. Itu saya dengar ada yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang ada segi-segi positifnya, kalau yang masih itu ya anggap aja tabah, mudah-mudahan bisa melewati masa pandemi ini kita semuanya. Jadi kalau untuk fenomenanya itu sungguh luar biasa ya untuk kita jenis-jenis ya, ikan hias ya. Memang setelah kesulitan ada kemudahan, tinggal bagaimana kita mensikapinya ya. Memang ada kesusahan misalnya di ikan konsumsi ya, karena konsumsi turun, harga juga turun. Tapi kalau kita lihat ada kemudahan di sisi ikan hias. Bagaimana kita mensikapinya agar kita tidak terlalu konsentrasi kepada hal yang negatif, tapi bagaimana kita men-skill up, menaikkan juga untuk yang hal-hal yang sifatnya positif. Ya kita memang harus selalu mencari, harus selalu kreatif, harus selalu open mind ya. Open mind, ya pemirsa sekalian, catat tuh poinnya, open mind, buka pikiran ya, betul ya? Pikirannya terbuka lah, masukan-masukan yang bagus, welcome, inspirasi yang bagus, ya kita harus terima dan kita harus berani mengoreksi diri sendiri. Kan itulah sumber kekuatannya, karena kita bukan maha tahu, maha mengerti semua. Jadi jangan tutup diri kita dari insight, pola pikir atau cara pandang yang mungkin berbeda dengan kita, tapi itu hal yang mungkin lebih baik ya kita ikutin. Kalau hal yang memang tidak baik ya kita nggak usah ikutin. Mungkin itulah ya. Itu memang saya catat, itu memang ya untuk ikan hias. Memang untuk konsumsi airnya nih banyak petani pembudidaya khususnya yang saya tahu di Tulungagung yang dulunya gurame, memang secepatnya beralih dia beliau-beliaunya secepatnya beralih ke ikan hias, sebagian banyak itu ya. Jadi ya itulah, itu akan menambah daya tahan kita untuk bisa beradaptasi terhadap segala sesuatu, bisa merubah, oh di sini kurang menjanjikan sekarang ganti yang ini, jadi reaktif untuk yang hal yang positif. Oke, mungkin ini ya, ini masukan barangkali ya untuk Bang Sandi ya, kan ekonomi kreatif ya, mungkin kolaborasi ya, sama dari perikanan lah, kan ngelihat fenomenanya adalah begitu. Kreatif, perubahan dari perilaku masyarakat sudah jelas, itu seluruh dunia ya terjadi. Seluruh dunia. Dan ya kita harus melihat sisi mana yang masih bisa kita masuk dan sebagainya. Mungkin perlu rentangan bantuan untuk yang switching pada hal-hal yang seperti itu untuk masyarakat. Saya pikir itu perlu juga tuh dipikirkan Bang Sandi itu, biar nanti sama timnya lah. Saya masih terserah masih bisa berharap lah kepada beliau-beliaunya tuh punya energi lebih, pikiran positif, dan juga memberikan perbaikan lah untuk bangsa dan umat ini. Harapan saya begitu sih. Oh, jadi intinya ini dari katakanlah dari segi pariwisata disinergikan atau dikolaborasikan dengan dunia perikanan ya. Iya, jadikan bisa. Juga itu mungkin kayak kampung Inggris, kampung gurame, kampung koi itu ya bisa dikemas jadi wisata, kan itu bisa, akan lebih menarik juga bisa untuk menambah penghasilan. Ataupun yang sekarang yang misalnya destinasi unggulan-unggulan yang bisa mulai bangkit itu mensinergikan di situ, ada misalnya kontes ikan koi lah, kontes ikan cupang lah, yang skalanya bisa nasional, internasional, dan itu bisa dipublish juga, dan nanti difasilitasi untuk penjualan yang ekspor. Harusnya begitu, sehingga tumbuh dengan baik. Jadi bukan hanya jadi lokalan saja, dan bagaimana men-skill up juga untuk bisa memberikan misalnya varietas-varietas yang jauh nanti lebih unggul di tempat mana, agar petani bisa mengakses itu sehingga kita bisa kompetisi di tataran global. Harapannya begitulah mestinya. Iya, setuju sekali saya dengan pendapatnya Mr. Sustio ya. Mudah-mudahan Bang Sandi ya, Menteri Pariwisata dan Kreatif, bisa merespon positif dengan timnya. Kita sebagai pelaku bisnis di tingkat UMKM
kita sebagai YouTuber ya ikut menyuarakan biar suara-suara yang dari pelaku-pelaku langsung didengar oleh pihak pemerintah dan stakeholder yang menaunginya. Oke, akhir kata terima kasih sekali nih atas kedatangannya. Terima kasih Prof. Salam merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat kehadiran kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Kita Bisa Channel ya. Kita Bisa Channel. Mudah-mudahan merdeka. Merdeka.